Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Amin. Ya, saudara, di hadapan saya ada bapak, mas, apa om, bro, Aven Christy. Ya. Ya, pasti Shalom dulu kita pernah semua. lihat dia di TV ya, atau di TV atau di layar besar lah, lebar gitu ya, zaman dulu gitu. Nah, dia juga dikenal sebagai artis, dan kita bisa bincang-bincang, kita dengar kesaksian hidupnya, bagaimana kenapa kok sekarang dia melayani Tuhan dan aktif di dalam pelayanan. Amin. Buat Tuhan Yesus. Nah, ya itu jadi pertanyaan, karena jarang loh ya artis yang tiba-tiba aktif gitu. Banyak kan sih ya agama Kristen gitu aja. Malahan banyak yang mula-mula semangat, begitu jadi top, uangnya banyak, terkenal, malah nggak melayani, Mundur lagi ya. Nah, ini namanya, kalau saya lihat nih, Fen, ini orang kayak gini nih, dia bukan melihat kepada Tuhan, tapi melihat berkat Tuhan. Motivasinya. Iya. Kita melayani Tuhan itu kan harus punya motivasi. Benar. Ya kan? Jadi kalau kita diberkati sama Tuhan, jangan terus nengok ke berkatnya dong. Nengok sama yang ngasih berkat. Iya, betul, itu yang betul. Mantap, ya. betul. Oke ya. Mudah-mudahan perbincangan kita ini menjadi berkat buat setiap saudara. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang mati imannya dibangkitkan kembali untuk memuliakan Tuhan. Oke. Amin. Mas Adven bisa ucapin salam. Ya, shalom. Perkenalkan, nama saya Aven Christy. Saya memang berangkat dari dunia film. Juga selain film, saya juga penyanyi. Ya, itu Mas John. Saya dari tahun 82. 82 ya. 82 saya mulai aktif di dunia perfilman. Iya. Terus kurang lebih ada 25 judul film yang telah saya bintangi. Memang kebanyakan film yang saya bintangi itu film-film action gitu. Fight. Ya, film-film fight gitu. Gitu. Boleh emang bangganya Ya, saya bersyukur hari ini saya diundang Mas Jun untuk kita dapat sharing ya mengenai jalan kehidupan kita, latar belakang kita dulu, yang sebelum di dalam Tuhan, sekarang kita sudah sama-sama di dalam Tuhan, dan kita sudah komitmen sisa hidup kita ini hanya untuk melayani Tuhan. Itu Mas tujuan saya. Ya, dan motivasi saya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Gitu. Dan saya sekarang ini masih muda sih. Masih 46 umurnya. Tapi kebalik Mas. Tapi saya lihat Mas Jun juga nih ya, luar biasa. 64 umurnya. Baru kemarin nih tanggal 22 ulang tahun saya nih. Beda 6 tahun. Beda 6 tahun. Termasuk muda. Iya, dulu Mas Jun sering main film waktu Ali Topan. Saya nonton sampai 2 kali tuh. Wah, gaya-gaya dulu, apa gara-gara itu saya ikut gondrong, pakai jeans belel, pakai motor trail. Gitu. Saya udah 70 masuk anugerah ya. Luar biasa Mas. Ya, puji Ya, Tuhan. puji Tuhan. Kita masih kelihatan kayak baby face. Pokoknya kita kalau di dalam Tuhan, kita pasti keluar, kelihatannya kita tuh dipelihara Tuhan. Benar. Ya. Saya bersyukur sampai hari ini saya terpelihara sempurna, diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberikan hikmat, juga anugerah oleh Tuhan. Bukan saja saya ini sudah berbalik dari kegelapan ke dalam terang, tapi saya juga punya komitmen Mas Jun. Jadi saya buka juga Celebrities Ministry tadinya. Ingat nggak Mas Jun waktu saya undang Mas Jun pelayanan di Kedoya, itu masih namanya masih Celebrities Ministry. Itu udah 6 tahun, 7 tahun lalu kali ya. Ya. Nah,
kebanyakan teman-teman ada jemaat mau datang, aduh saya mau datang ke Celebrities Ministry nih, minder nih katanya, dia bilang saya bukan artis katanya, kayak gitu. Dan memang saya buka Celebrities Ministry ini kan saya rekrut teman-teman artis, saya koordinator, ya ada teman-teman artis yang bisa nyanyi, ayo jadi singer, yang bisa main musik, ayo main musik, yang bisa khotbah, ayo khotbah. Mas Jun udah berapa kali kan di tempat saya kan, dari zaman Celebrities Ministry sampai Christy Ministry saya ganti. Iya, kan khotbah terus di tempat saya, luar biasa. Kalau ada Mas Jun nih rame di tempat saya nih, jadi berkat terus nih. Iya. Gitu. Nah, Fen, ngomong-ngomong, kamu tuh dari kecil udah Kristen? Saya kecil Kristen. Terus kira-kira saya umur 12 tahun, saya itu kan tadinya tinggal di kota, di Gedong Panjang. Terus saya pindah ke Kalibata. Kalibata itu di rumah orang tua saya di mana, di Gedong Panjang ini tinggal sama oma. Sama oma. Nah saya tinggal balik ke Kalibata. Saya bolak-balik lah tadinya gitu. Dari kecil saya bolak-balik kan, karena saya emang dari kecil juga nggak sama orang tua, sama mami, nggak sama oma. Nah, saya sering main di Kalibata, main bola sama anak-anak sana. Akhirnya saya ikut-ikutan Mas Jun. Mas Jun juga belum tahu nih kisah saya nih. Iya benar. Saya biar gini-gini pernah pesantren. Oh gitu. Nah, di Asafia. Oh. Jadi waktu itu saya nih banyak teman-teman ya anak-anak kampung lah gitu lah istilahnya, kan dulu masih kampung kan di Kalibata, main bola di di hutan di pohon karet dia di belalang sana gitu di Kalibata. Terus saya juga berteman sama Jeki Jima. Tahu kan penyanyi Jeki Jima itu? Jeki Jima itu dia masih kakak saya lah ya istilahnya. Dia paling sayang sama saya. Satu pengajian sama saya. Gitu di Kalibata, di Masjid Kalibata tuh. Nah, saya disunatnya, Mas Jun tahu, di Kalibata itu begitu naik ada masjid. Nah, saya disunat di situ. Dipotong. Kenapa? Gini, kenapa mungkin Mas Jun nanya, kenapa kok Aven bisa pindah ikut ke ke Muslim? Karena teman-teman saya kan Muslim semua. Ya, sering main, pokoknya siang malam saya main sama mereka gitu. Mereka tuh sayang sama saya gitu loh, karena kan saya kecil kan agak bule-bule begitu, kayak gitu. Jadi main bola, diajak main, pokoknya apa aja dah saya diajak sama mereka gitu. Nah, kalau setiap Jumat saya kehilangan temen. Kenapa? Karena mereka sembahyang Jumat. Iya, saya bengong aja di rumah nungguin mereka. Kadang-kadang saya nungguin di masjid. Karena kan mereka kan tuh deket banget, nggak kayak zaman sekarang nih. Aduh, ribut-ribut terus. Kalau dulu mah zaman kita itu, aduh, akrab gitu loh. Biarpun saya Chinese gitu, biar saya Cina. Saya kan Cina Tulen, Asnawi nih. Asli Cina Betawi. Asnawi. Iya. Nah, saya tuh sampai nungguin mereka di masjid sampai mereka keluar, ayo ngobrol. Nggak tahu lah, pokoknya ya memang kerjaan kita tuh maklum lah, kita anak-anak jadi main begitu. Nah, pada satu hari setelah saya tuh di proses sunat apa saya masuk Muslim gitu kan. Dan gitu saya diajarin ngaji gitu lah, sebareng-bareng lah sama si Jeki Jima ya gitu. Terus akhirnya saya di ini punya senang pengen mendalami gitu loh. Nah, sama teman saya akhirnya kita masuk pesantren di Asafia gitu. Kurang lebih setahunan lah di sana saya masuk. Nah, kenapa saya keluar lagi? Karena waktu itu saya terus terang di pesantren itu saya sering dipukulin. Gitu sampai sobek-sobek saya gitu loh. Dipukulin kenapa? Dimintain duit. Gitu, itu yang membuat saya jadi kapok kayaknya gitu. Terus mama saya juga marah gitu lah, udah keluar aja dah katanya gitu. Kayak begitu. Nah, saya sebetulnya punya orang tua angkat di Kalibata, Bang Solihun gitu loh. Satu keluarga, mereka memang saya tinggal sama mereka akhirnya gitu loh. Terus dalam perjalanan kurun waktu, kenapa terus berbalik ke Kristen itu gimana ceritanya? Gini, jadi waktu mu'alaf itu bukan saya aja Mas Jun. Pertama memang saya, terus kedua kakak saya, cici saya, terus ketiga saya kan satu keluarga nih ada 7 bersaudara. Jadi yang 3 ini memang lain bapak, yang satu kandung ini kita nih berempat gitu ya.
Nah, pertama saya nomor 2. Hmm. Nah, ya, saya masuk dulu, baru cici saya ikut, baru adik saya ikut lagi, yang di bawah saya, yang keempat ini nggak ikut. Nah, yang kelima ikut, yang keenam ikut, yang ketujuh ikut. Jadi Muslim sampai sekarang ini. Mereka Sampai sekarang adik-adik saya masih udah jilbaban semua, tapi kita baik gitu loh. Sayang, mereka tiap hari telepon saya, gimana kabarnya, gini gitu loh. Kayak gitu. Kita tetap akur gitu loh. Kayak terus gitu. yang berbalik cuman kamu. Iya, cuma saya aja yang berbalik. Nah, itu ceritanya gimana? Itu menarik. Iya, tuh. saya berbalik itu ya karena ya dulu waktu saya masih agak kecil-kecil gitu kan, mama saya nggak seneng lah, karena saya itu sering dibully terus di pesantren. Kok bukan sekolah lo malah dihajarin terus katanya. Tapi sobek-sobek saya sampai teman saya pun dipanggil sama, kan kalau di mana di pesantren itu kan ada puskesmasnya, ada gurunya, bahkan dipanggil gitu loh, sampai mereka disetrap gitu yang. Alasannya apa? Karena kamu Cina gitu kali. Iya. Oh. Karena dia saya Cina gitu, karena mintain duit apa. Saya juga masih kecil orang Cina. Orang Kristen dan orang Cina, apalagi udah Cina Kristen lagi. Padahal dulu di kampung Kalibata, saya nggak ada yang benci saya, semua sayang saya. Kalau main bola, fan tungguin saya main bola. Nggak ada sama sekali. Nah, cuma kalau di sekolahan saya dibully gitu loh. Itu yang membuat saya juga jadi kapok gitu loh, kok begini gitu loh. Saya selama ini kan sama teman-teman saya nggak pernah dipukulin, nggak pernah dibully kayak gitu ya. Malah di sekolahan kok saya diginiin gitu loh. Padahal kan sekolah itu kan bagus. Saya sekolah pagi, sekolah madrasah, siang baru sekolah sekolah padahal SMP-nya. mestinya mereka sadar ya. Mestinya. Ini orang Chinese masuk Islam, wah ini Hmm. mesti didukung, mestinya gitu. Iya. Malah digebukin. Jadi kapok gitu, jadi tobat. Aduh, jadi keluarga saya juga marah gitu. Marah. Iya. Jadi, singkat kata, terus akhirnya dalam perjalanan ketemu Kristen. Iya. Nah, itu gimana tuh? Sebetulnya gini, udah agak besar-besaran gitu. Nama sih udah Kristi. Kristi. Nah, itulah yang saya bingung. Kok kenapa saya bisa kasih nama saya Kristi gitu loh. Belum bertobat loh waktu itu. Saya main film itu tahun 82 belum bertobat, Mas. Jun KTP saya masih Islam. Nama Aven Kristi. Nah, kok bisa namanya? Nama saya itu sebetulnya bukan Aven. Nama saya itu ya cici saya Lice, saya Vence, adik saya Yence, Sience, Mence, semua Wisman, Henny apa segala macam gitu. Jadi A-nya tuh bukannya Aven, bukan nama saya nggak pakai A gitu. Cuma orang biasa jadi manggil saya Ven, Aven. gitu. Gitu. Kristinya dari mana? Kristinya ya gara-gara main film itu. Oh. Dulu nama saya sama mami saya dikasih nama Effendi. Kalau nama bintang film Effendi kan lucu. Bener. Tempo hari pernah ada orang juga kesini. Dia orang Kalimantan. Dia Islam total. Satu kali dia tertarik jadi Kristen. Begitu tanya-tanya namanya kok David. Udah nggak salah loh. Nggak usah pakai ganti-ganti nama, udah David aja. Jadi Kristen. Jadi Kristen ya. Nah itu saya gak bingung kok. Ya mungkin ini anugerah kali. Iya, emang udah dipilih. Udah dipilih emang dari kecil saya udah dipilih kan. Udah dipilih. Emang kok bisa namanya orang kalau yang nggak tahu nama saya Advent. Lo agamanya Advent ya katanya. Bukan saya bilang. Advent dari ketujuh ya. Apalagi sekarang Kristi lagi ada Kristinya, ya kan? Dari Kristian kan lucu banget gitu. Udah itu ya. Aneh. Gitu. Makanya saya nggak nyangka. Ternyata pernah sekolah pesantren dari satu keluarga Muslim. Iya. Aduh. Gitu. Memang sih nenek saya kalau di Duren 3 itu ya kalau dibilang sampai sekarang itu ya sekarang mungkin udah agak lupa lah. Kita masih saudara adiknya nenek saya itu masih banyak yang tokoh-tokoh ya yang punya perguruan apa tuh jadi tempat itu perguruan ya perguruan top lah namanya mereka itu. Asnawi juga namanya. Pak Asnawi sampai sekarang masih ada gitu loh. Dulu tuan tanah di Duren 3 gitu loh. Kalau Duren 3 dari ujung ke ujung bilang namanya nenek saya atau engkong saya semua orang tahu gitu loh karena punya tanah besar gitu loh. Nah dia orang Muslim gitu loh.
Jadi nenek saya memang kita ini banyak turunan muslimnya dulu gitu. Terus cerita sampai kamu nyebrang tuh ceritanya gimana? Pasti gini, unik. itu waktu kita married. Oh, married. Waktu married. Married tahu kan mantan saya kan, penyanyi juga kan. Dia apa agama? Dia Kristen. Oh, dia Kristen. Gara-gara nikah. Kristen, tapi saya masih Muslim waktu itu. Masih Muslim KTP saya. Jadi waktu itu kawin nggak bisa kawin Kristen. Yeah. Jadi saya kawin KUA. Oh. Gitu. Kawin KUA. Gitu. Nah, akhirnya lama sudah kita hidup bersama. Ya, dia sering ke gereja apa segala macam. Nah, saya kan masih badung waktu itu. masih nakal lah dulu ya, masuk pakai narkoba lah apa segala macam. Pikirnya pokoknya pindah agama. Pindah agama. Nah, akhirnya karena saya sering dikasih dengar lagu-lagu rohani gitu. Akhirnya dulu yang saya sering dugem, yang dulu sering pakai narkoba, akhirnya saya kok tersentuh dengan lagu. Saya masih ingat lagu itu. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Itu lagu menyentuh saya. Terus lagu Allah mengerti, Allah peduli. Aduh, itu teringat terus itu lagu. Kok asal saya dengar lagu itu kok saya bisa nangis, kok bisa saya tuh jadi cengeng gitu loh. Tadinya yang saya garang orangnya gitu loh. Ya, karena saya dulu kan tahu sendiri waktu saya kecil saya sering dibully orang, ya. Nah, besar-besaran saya latihan karate, latihan silat, latihan kungfu, pokoknya latihan terus. Pokoknya gue mau hajar orang yang mau ngelawan, mau bully gue mau lawan lah gitu. Sini lu, gue berikan lo. Makanya film-film saya juga kan film-film action semua gitu loh. Nah, saya kalahnya sama itu, denger lagu-lagu rohani gitu. Aduh, kok tersentuh, kok juga jadi cengeng denger gini. Akhirnya saya dibawa ke gereja. Nah, disitulah mulai saya ada di pelepasan segala macam. Nah, kan Mas Jun juga nggak tahu kan. Saya tuh banyak segala macam, Mas Jun. Boleh dikata tuh orang yang multi talenta. Apa aja saya bisa. Saya main film, nggak ikut teater, nggak belajar film, nggak sekolah film, jadi artis. Nyanyi, sekolah nyanyi juga enggak, bisa nyanyi, sampai rekaman album di Musika Studio kan. Ya, jadi pengkhotbah ya bisa, ya apa aja bisa. Ya, satu hal yang saya nggak bisa, berumah tangga sama cari duit yang banyak. Gitu. Itu yang nggak bisa. Ya itulah manusia ya, tidak ada yang sempurna ya. Ya, semuanya kita belajar. Belajar dari kegagalan. Jadi sekarang masih sendiri nih. Sekarang masih jomblo. Masih jomblo. Masih jomblo. Nah, terus begitu akhirnya menyerahkan hidup kepada Tuhan, apa yang dirasain? Oh, yang dirasakan saya sangat luar biasa adalah damai sejahtera, sukacita. Ya, dan tenang, saya Mas Jun juga mungkin pernah dengar pendeta Wim Oge ya, papanya Yuan. Saya bilang sama Pak Om Wim, mulai besok saya mau pelepasan, mulai besok saya mau tinggalkan dunia lama saya mau tinggalkan dugem saya mau tinggalkan rokok saya mau tinggalkan judi saya mau tinggalkan mabok saya, semua saya mau tinggalkan. Ya, saya kan dulu punya predikat, saya kan 10 Mas Jun. Mas Jun, P saya 10, P ya. Pertama tuh pesantren, udah saya tinggalin. Paranormal, saya tinggalin. Nggak tahu kan saya jadi paranormal kan? Jadi paranormal. Jadi paranormal. Saya pikir suka paranormal, rupanya jadi paranormalnya, jadi oknumnya. Aduh, parah juga nih. Makanya saya bilang saya apa aja tuh bisa gitu loh. Nah, terus? Ya tuh? Terus jadi pemabuk, jadi penjudi, jadi playboy, jadi perokok, gitu. Pokoknya negatif semua lah pokoknya. Ya tapi sebetulnya si main film nggak negatif kan, kayak gitu, tergantung kitanya. Nah, terakhir setelah saya bertobat, saya juga dapat predikat P lagi. Apa tuh? Jadi pengkhotbah. Oh. Tuhan yang kasih itu. Sampai sekarang Karunia, saya bisa khotbah, saya bisa nginjilin itu. Semua kan anugerah. Dan semua itu bukan saya terima dengan sia-sia atau terima dengan gampang, Mas Jun. Saya sekolah juga. Emang sih? Pertama saya bertobat itu saya sekolah SOM dulu. Jadi saya sekolah SOM di Mawar Saron. Ya, barengan sama
Pak Hot masih tumpul tuh. Hotma. Iya, barengan tuh. Kayak gitu. Terus habis sekolah ASOM, saya sekolah penyinjil api. Pokoknya sekolah-sekolah saya masukin semua karena saya tuh lagi membara gitu loh, Iya, Mas. biasa orang kalau di zaman Iya, itu kan lagi zaman tuh membara terus. Pengennya pokoknya menyala-nyala. Lu bisa khotbah, gue juga harus bisa khotbah. Gue nggak mau kesaksian cuma nyanyi-nyanyi doang. Saya kan pertama bertobat kan saya sama istri mantan kan, sering kita keliling. Pak Eras juga sering ngajak saya tuh, ya Pak Eras pengen ikut ke Bangka nyanyi sebelum dia khotbah, sebelum Pak Eras khotbah saya nyanyi apa segala macam. Nah saya sering dipanggil sama mantan juga, berdua kita duet gitu loh. Karena kan kita punya lagu album Rohani juga gitu bikin. Jadi kemana-mana kita pelayanan. Tapi saya di sini bilang, aduh kok pelayanan gue cuman nyanyi aja sih. Pengen ningkatin lagi lah. Doa sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan izinkan saya menjadi pengkhotbah, jadikan saya. Gitu Mas Jun. Jadi memang benar-benar saya ini nggak mau stagnasi. Nggak mau begini, pengen terus meningkat terus gitu loh. Karena saya sudah menerima anugerah yang dari Tuhan gitu loh. Ya, saya juga ingin menjadi berkat buat orang lain. Tuhan sudah memberkati saya. Saya juga harus menjadi berkat bagi banyak orang gitu. Makanya saya berani buka Celebrities Ministry dan sekarang ini menjadi Christy Ministry kayak gitu. Menurut kamu yang paling susah ikut Tuhan itu apa? Yang paling susah, semua susah. Semua susah. Kenapa susah? Banyak larangannya Mas Jun. Saya dulu waktu di dunia nggak ada larangannya, ya toh, lu mau pakai dikasih, ya, lu pakai dulu, nikmati dulu. Tapi ya, sebenarnya ujung-ujungnya baru kita. Yang paling susah itu nyangkal diri. Nyangkal diri yang susah, betul. Jadi semuanya jujur, susah. jadi benar itu bukan hal yang gampang. Susah. Kalau nggak jujur mah nggak usah diajarin. Makanya saya memang udah kerjaan kita. Makanya saya bilang, enak mana sih ikut Tuhan sama ikut setan? Enakan ikut setan. Enakan ikut setan, betul. Nggak ada tuh hukum. Nggak ada. Tempeleng kanan kasih Nggak kiri. ada. Sebelum lu tempeleng gua tonjok dulu. Lu pakai dulu, lu nikmati dulu. Tapi semua kan dari ujung-ujungnya, ya kan? Ikut Tuhan enak nggak? Nggak enak awal-awalnya. Sakit dulu, ya toh, pengorbanan dulu, ya harus tangkal diri dulu, dihina dulu, ya toh. Ujian demi ujian, ya toh. Berat. Nah kalau kita nggak bayar harga dulu, nggak bisa kita ikut Tuhan. Nggak bisa. Udah gitu nggak punya pengalaman. Nggak punya pengalaman. Pengalaman iman tuh nggak ada. Ya kan? Gitu loh. Betul Mas Jun. Jadi sebenarnya intinya tuh kalau kita ikut Tuhan ya ikut aja, nanti Tuhan yang beresin. Iya. Kan beresin. Betul. Meskipun nggak instan. Betul, nggak instan, nggak ada yang instan lah, nggak ada yang instan. Belajar, semua ada proses. Tapi harus prosesnya. Pasti naik. Naik kelas. Iya. Yang penting sabar, yang penting kita tetap komitmen, setia aja sama Tuhan. Gampang sebetulnya ikut Tuhan tuh sebetulnya gampang, ya. Setia aja, ikut aja, ya nurutin aja, beriman aja, percaya aja, udah itu aja. Ya. Itu banyak doa. Banyak doa. Betul. Kalau enggak, waduh, repot jalan sendiri juga berharapan. Iya. Makanya kita jangan berharap kepada manusia, berharap aja kepada Tuhan. Benar. Saya biarpun sekarang keadaan saya nggak seperti dulu, sekarang ini ya terima apa adanya gitu loh. Tapi saya tetap berharap kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang membimbing, pimpin, tuntun saya, beri kekuatan. Itu aja udah anugerah Mas Jun. Ya toh, kita ada hari ini, aduh, saya puji Tuhan di dalam masa pandemi orang pada sakit, orang pada ngeluh, orang pada kecewa, orang pada bersungut-sungut. Saya bersyukur terus kepada Tuhan. Iya, karena saya apa? Dikasih kekuatan, dikasih kesehatan, dikasih keselamatan. Ya toh, semuanya kan dari Tuhan. Makanya awalnya dari Tuhan. diselamatkan, dikuduskan, dibenerin, dituntun, dibimbing, semuanya berarti dia bukan kita. Tos dulu dong. Iya. Nah, gitu. Dari dia. Bagian kita cuma berserah aja. Iya. Banyak berdoa, mohon ya. Yang penting gini loh, kita jangan menyimpang lah. Pokoknya jalan lurusin aja lah. Ya, nanti ujung-ujungnya baru ketahuan. Benar. Ya, memang kita ini lagi jalan ini, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Banyak orang yang suka kecewa, banyak orang yang suka bersungut-sungut melihat keadaan seperti ini. Tapi dia nggak tahu, ini adalah proses. Nanti setelah kita lewati ini baru ngerti, baru ngeh.
Oh, ini toh maksudnya Tuhan. Aduh Mas Jun, saya sering kali saudara, teman-teman semua ya, saudara siapapun, saudara apapun masalah persoalan saudara, pergumulan saudara, serahkan semuanya sama Tuhan. Tuhan pasti bertindak. Amin. Percaya aja. Amin. Itu cukup percaya jangan aja takut sebenarnya. Iya. Udah Saya juga pernah ngalamin susah Mas Jun. Iyalah. Pernah ngalamin susah. Benar. Mungkin teman-teman kita nggak seperti kayak kita yang membawa nama besar. Ya toh orang kalau bilang, ya si Afan sekarang kok kere amat, susah amat hidupnya. Saya pernah digituin, saya udah masa bodoh amat. Kalau saya dulu tekad saya cuma bilang gini sama Tuhan, karena waktu saya diproses kan susah banget kan. Waktu itu ganti mobil gue gampang banget. Begitu ikut Yesus mobil 3 habis, tinggal 1. Bor-bor mau ganti mobil, beli ban aja berat. Makan susah kan. Iya. Akhirnya gue berserah, gue berlutut. Tuhan Yesus mau mati, mau kiri, mau melarat, mau di musim banyak orang, pokoknya aku mau ikut. Terserah Tuhan aja dah. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Ya. Dunia ku tinggalkan, Amin. dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Amin. Iya. Amin. Kalau kita udah berserah penuh, Ya. disitulah Tuhan bertindak. Ya. Ya. Tapi kalau kita masih setengah-setengah, Iya. repot. Ya, betul. Ya. Daging kita berlawanan sama Betul. keinginan roh, wah, itu Betul. sulit. Betul. Tapi kalau dari berserah apa sih ya? Banyak orang kadang-kadang gini, satu kali saya ketemu orang udah jadi Kristen nih, 3 tahun kemudian saya ketemu dia balik lagi. Terus saya tanya, apa sih alasan lo? Lah gua kan tinggal di kampung, orang kampung gua tuh semua Islam, gak ada yang Kristen. Siapa yang nyumbang hidup gua kan hidupnya susah katanya. Nah, karena gua Islam, banyak yang suka ngasih beras, banyak yang dukung gua nggak dimusuhin. Saya bilang, terus orang tua lu, ya termasuk kalau gua jadi Kristen, gua dimusuhin, gua dibenci, gua dibuang katanya. Terus saya tanya sama dia, menurut kamu Tuhan sama manusia hebatan mana? Hebatan Tuhan. Lu cuma di bibir aja, di hati enggak. Ya, kita nggak boleh begitu. Kita bilang Tuhan itu hebat, tapi di hati sebenarnya enggak. Lebih hebat orang tua kita. Tuhan juga begitu. Lu setengah-setengah sama gue, jago gue setengah-setengah sama lu dah. Makanya Tuhan bilang, Tuhan kan lihat hati kita. Benar. Ya, toh? Bangsa ini memuji aku dengan bibirnya, tapi hatinya enggak katanya. Iya, Tuhan juga enggak pusingin, masa bodoh dia. Ya, makanya kalau mau ikut dia jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Harus sungguh-sungguh. Jadi gini Mas Jun, saya juga ya, teman-teman saya, ada saudara saya juga bilang, lu gila ya, lu punya apa sih, lu mau buka-buka ministry segala macam, mau buka gereja, lu punya apa, lu kerja apa, lu katanya. Iya. Enggak, gue gak kerja apa-apa, tapi gue percaya Tuhan gue yang akan cukupkan semuanya. Pasti. Mas Jun, saya buka, maaf ya, saya buka ministry, apa saya cari uang? Saya nggak cari uang loh, buang uang loh. Benar. Ya toh? Emang. Tapi di situ saya merasa apa? Merasa kuat, air mata saya begitu ada pendeta, teman-teman nyanyi, saya duduk paling depan gitu, saya ngerekam gitu. Saya suka nangis Mas Jun. Orang lain di belakang nggak tahu saya nangis. Saya bilang, aduh puji Tuhan ya. Tuhan kok bisa buat saya jadi begini. Dulu yang saya ancur-ancuran, sekarang saya bisa menjadi berkat begitu loh. Ya, saya nggak cari untung Mas Jun. Tapi semuanya ini kita berkorban, ikut Tuhan itu pengorbanan, pikul salib itu loh. Tapi kan ada satu damai sejahtera itu yang tidak bisa dibayar. Benar. Tuh. Pokoknya kita kalau melayani Tuhan mah nggak akan dipermalukan. Nggak akan. Ya. Iya. Saya ingat nih, Fen. Iya. Ada satu persekutuan. Dia agak stres. Kenapa? Persekutuan itu sebetulnya dibina sama seorang pengusaha. Jadi udah enak dong tuh ya. Udah enak. Sewa gedungnya, alat bandnya segala macam udah dicukupin. Tiba-tiba satu kali tuh orang mundur karena usahanya mungkin lagi anjlok. Dia bilang saya nggak bisa menopang lagi. Tahu nggak, Fen? Dia stres, Fen. Dia ngelamun tiap hari gimana, pusing dia kan, harus mengelola keuangan kan, sewa gedungnya segala macam, pusing. Nah, saking pusingnya dia serahin ke saya.
Tahu nggak, Fen? Dia sering ke saya. Bisa saya lihat sewa gedungnya sekian, pemusiknya sekian, song leadernya sekian, konsumsinya sekian. Duit semua yo. Begitu saya tanya bendaharanya, ada duit berapa? 200.000. Gue pusing. Tapi gue ingat firman Tuhan bilang apa? Ya, berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan, nggak dikecewakan. Saya jalanin. Tuhan, kalau ini memang dari Tuhan, saya jalanin. Modal 200 jalan terus ya. Sampai sekarang jalan aja ya? Gimana utang kayak apa? Anehnya tuh. Orang pertama masuk gedung itu dia bawa uang 5 juta. Oh ya? Nah, ini untuk persekutuan. Wah, saya bilang puji Tuhan. Belum itu yang di Raden Saleh bukan? Raden Saleh. Raden Saleh ya? Ya kan saya berapa kali datang ke situ kan. Berarti memang kita nggak boleh berharap sama manusia. Kalau berharap sama manusia kayak gitu tuh. Begitu orang yang mundur, kecewa. Udah bingung, stres. Tapi saya jalanin dan anehnya tuh, Fen, itu persekutuan setiap ibadah. Saya harus ngeluarin dana 6,5 juta. Satu kali ibadah. 1 bulan 2 kali. Paling nggak 13 juta. Tahu nggak? Kolektor itu bisa terkumpul 3 juta aja udah puji. Kalau hitungan tekor terusnya. Kapan ada lebihnya nih? Tapi anehnya nih, dari minggu pertama nih ke minggu keempat, ke minggu ketiga ya, jadi 2 minggu, 1 minggu ada aja yang digerakin. Ada aja ya. Nutup lagi. Itu hebat. Itulah pertolongan Tuhan gitu kan, di situ. Ya, apalagi di saat kita lagi kepepet, ya itu Tuhan kadang-kadang suka bercanda loh, Mas. Kita nggak punya duit, saya pernah loh. Ntar malam, aduh, nggak ada gimana? Ya, Masnya tahu Ronald, main keyboard, sampai bilang, nah ini jualin jam nggak? Sampai begitu, dia bilang, Fen, gila ya, luar biasa ya, lu bisa begitu ya. Gua nggak tahu lah, pokoknya yang penting ini ntar malam di jalan deh. Udah lu pergi jualin ini jam tangan gitu loh. Iya, masa sampai begitu loh. Nah, di balik itu semua, Mas Jun ya, makanya kita jangan berharap kepada gereja kita terima, kita melayani terima amplop dari gereja. Kalau enggak diterima kita marah, kita tersinggung apa kayak merasa kita. Jangan kita berpikir begitu. Banyak teman-teman saya anjurkan juga, jangan kita motivasi belajar pelayanan di gereja kita mengharapkan amplop. Ya, gereja itu bukan tempatnya amplop. Ya, nanti berkat itu kita bisa terima dari luar. Waduh, Mas Jun, kalau saya cerita banyak sekali ya berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan, berkat-berkat yang bisa saya terima yang di luar pemikiran saya, apa yang tidak saya pikirkan, apa yang tidak saya rasakan, itu yang Tuhan berikan. Kayak gitu, Mas Jun. Malahan ada yang aneh lagi. Itu pendeta kalau kita undang dia nanya apa? Gila, pakai nanya lagi. Emang sekretarisnya ya, jadi emang dia selalu gitu. Telepon sekretaris saya aja nih, namanya ini. Telepon. Ntar sekretarisnya ngomong gitu, Pak, PK-nya berapa? PK-nya berapa? Terus diaranin lagi. Bapak tahu 1 kali khotbah 3 juta loh, Pak. Waduh. Saya kadang-kadang bingung tuh sampai apa nggak sadar kalau kita ini orang berhutang loh. Berhutang loh. Itulah. Hutang keselamatan, hutang darah, hutang penderitaan, itu kan semua Tuhan udah bayar, ya kan? Oh, pakai nagih lagi. Perhitungan bener ya. Kayaknya kalau kita polos-polos saja nggak diberkati Tuhan atau nggak dicukupin, enggak tuh. Ya. Iya, berkat itu bisa kita terima dari mana? Dari mana aja. Nggak pernah kita pikirkan. Iya, itulah, percaya aja lah. Pernah ada satu pengusaha nih, dulu dia pernah kasih berkat. Udah gitu ya udah putus hubungan. Nggak pernah saya hubungin lagi. Anehnya dia nyari-nyari. Dia nyariin, Pak Jun, ini masih teleponnya Pak Jun. Iya. Kenapa sih nggak pernah hubungin saya? Lah, emang kenapa, Pak? Ya kalau hubungin saya kan bisa saya kasih berkat. Itu kan, gitu kan? Iya kan? Nggak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan. Iya, betul. Ya, jadi sebetulnya satu hal, jangan sampailah kita ini jadi orang yang ngomong di mulut, Allah maha besar, maha hebat, maha dasar. Tapi untuk perkara gitu aja takut. Perkara kecil aja kok. Itu kan perkara ecek-ecek kan, ya kan?
Bahkan rumah ini aja bukan rumah sebetulnya kalau di mata Tuhan. Ini Iya. kemah. Kemah. Yang satu kali nanti Iya. bakal hilang, Iya. ya kan? Dan banyak orang juga masih hidup dalam ketakutan, takut Betul. apa? Takut mati. Takut mati. Ya kan? Ngapain mati ditakutin? Iya. Ditakutin juga pasti datang. Pasti datang. Pasti datang, pasti Nggak datang. bisa, betul. entah karena tua, entah karena ketembak, entah karena kena demam berdarah. Karena Pasti. sakit, COVID Iya. lah, gitu ya. Tapi lu tahu nggak Ah. apa bedanya babi sama manusia? Babi sama manusia. Beda dalam arti? Ya kira-kira. Bedanya. Nih, Waduh, kalau nggak tahu dong. Apa tuh? Manusia Hmm, waktu dia hidup hmm. namanya beda-beda. Hmm. Ada yang Johnny, ada yang Tony, Ah. ada Aven, ya kan? Ah. Babi Ah, waktu dia hidup ah, namanya sama babi semua. ah, Tapi begitu mati beda. ah. Babi guling. Babi guling. Dipangkat. Kalau manusia enggak, waktu hidup beda semua namanya. Begitu mati cuma satu, mayat. Mayat. betul. Jadi sebenarnya fan kita bersyukur, Bersyukur. kita beruntung Tuhan pilih kita. Apalah Betul. kita ini ya, cuma debu sampah Iya. ya, yang siap dibakar. Tapi tangan Tuhan yang penuh kasih Iya. mengambil kita, Betul. Amin. mengangkat kita. Amin. Ya kan? Betul. Dari kebinasaan kepada kehidupan kekal. Amin. Nah, saudara, seru sekali nih ngobrol sama Seru. Bang Adven ini. Ya, Wih, luar mantap, biasa. mantap. Nanti juga sekali-kali datang ke tempat Boleh, saya ya. siap. Ya, saya mau siap. bongkar semua ini ya. Nah, ya, sip. Dari Oke. dulu Mas Jun sebelum jadi anak Tuhan, dulu masih jadi anak setan. Sekarang jadi anak Tuhan, saya mau bongkar juga Pengen nanti tahu ya. gitu pengen ya. tahu dong ya. Kenapa ini Teman-teman juga ceritanya pengen gimana? tahu kan. Iya. Ya. Oh, gitu. Oke, apa sih ininya? Channelnya? Channel saya Aven Christy Official. Ya. Aven Dan Christy saya juga Official. pesankan kepada teman-teman semua, jangan lupa subscribe channelnya Mas Jun. Nah. Ya. Subscribe itu gratis. Oke. Ya. Biar semua nanti Mas Jun, saya juga bikin konten yang lebih baik lagi. Ya, dukung kita semua. Di mana Tuhan, Di mana Tuhan dimuliakan. dimuliakan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God Haleluya. bless. God bless you all.